mendapatkan lebih banyak informasi dan pengetahuan, tentunya saya peroleh dalam kegiatan perkuliahan teologi dan komunikasi pada semester ini. Karena sebelumnya sangat sempit pemahaman saya terhadap sifat komunikasi. Namun, terdapat banyak cakupan yang sangat luas mengenai komunikasi itu yang belum saya ketahui. Terlebih ada juga bahwa komunikasi dan teologi berkaitan. Hal ini menjadi warna baru dalam pengetahuan saya mengenai apa itu komunikasi dan apa itu teologi. Teologi sendiri merupakan ilmu tentang usaha manusia dalam pencarian mengenai sesuatu yang transenden. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain. Dan dalam kegiatan ini pun dapat dilihat terjadi umpan balik antara kedua pelaku pemeran komunikasi itu, sehingga terjadilah komunikasi dua arah. Komunikasi ditandai dengan adanya bahasa. Nah, dari bahasa inilah dapat dilihat keterkaitan antara teologi dan komunikasi. Karena dalam berteologi maupun berkomunikasi terdapat bahasa untuk menjadikan komunikasi itu efektif dan sistematis. Teologi dan komunikasi terikat dengan adanya relasi-relasi yang di dalamnya ada relasi antar sesama dan juga kepada Tuhan sebagai pencipta. Untuk itu, kemudian saya menjadi lebih tahu bahwa dalam teologi dan komunikasi saling berkaitan dan ada hubungannya. Dengan melihat adanya proses itu, yaitu dua arah dari awal, saya juga telah menyampaikan bahwa komunikasi itu merupakan hal yang sangat luas sifatnya, karena dalam komunikasi ada dua bagian landasan utama, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Nah, dengan begitu saya dapat melihat bahwa komunikasi merupakan hal yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, saya berefleksi dan mengambil semua hal-hal penting yang sangat luas, termasuk di dalamnya saya juga merefleksikan tentang lingkungan di sekitar saya, tentang fenomena yang terjadi, tentang Indonesia, tentang antar sesama kita yang sangat kaya akan perbedaan itu. Dalam masa yang modern ini, saya pikir kita harus punya dasar pemahaman dan arahan untuk menjalankan komunikasi antar sesama. Untuk itu, saya sangat tertarik dengan gagasan Habermas, yakni demokrasi deliberatif. Saya pikir di sini saya belajar banyak mengenai kesetaraan mengenai agama dan negara, tentang kesejajaran yang sesuai pada porsinya masing-masing, tentang bagaimana harus mewujudkan relasi yang intersubjektif antar satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat membentuk saya untuk menjalankan hubungan yang baik antar sesama, dan juga yang tak kalah penting ialah menjawab pergumulan dan konteks Indonesia yang sangat plural ini. Karena dengan adanya demokrasi deliberatif ini dapat mencegah berbagai macam ketegangan dan konflik dalam ruang publik, sehingga hal ini dapat membentuk saya untuk bagaimana seharusnya menjalankan hubungan yang dialektif antar warga, sekuler dan religius, antar agama dan antar negara, terlebih antar sesama manusia. Saya merasa dari kelas ini cukup banyak sekali yang dapat saya dapatkan dan sudah sepatutnya untuk saya realisasikan dalam kehidupan saya, tidak sekedar berakhir di kelas ataupun hanya dalam diri saya, tapi hak ini dan segala sesuatu yang sudah saya dapatkan harus dilakukan dalam setiap tindakan dan juga dalam proses kehidupan saya ke depannya, baik untuk menjadi pelayan dan menjadi pribadi yang lebih patut untuk memberikan contoh nantinya.
Dari mulai menghadirkan relasi yang baik, memahami setiap orang yang ada di sekitar dengan berbagai ekspresi komunikasi yang saya munculkan. Saya sangat bersyukur dan kiranya dengan tuntunan Tuhan dan melalui segala sesuatu yang saya upayakan, terutama tentunya dengan segala suatu konsep dan dasar yang sudah saya pahami melalui kelas teologi dan juga komunikasi ini, saya dapat mewujudkan setiap hal yang sudah menjadi tanggung jawab saya ke depannya. Hal inilah yang sangat menyadarkan saya dan menguatkan saya serta memotivasi diri saya agar tetap belajar demi mewujudkan apa yang sudah Allah kehendaki. Dengan begitu timbullah niatan dalam diri saya agar menjadi pelayan yang mau belajar untuk menjadi lebih baik dan bertanggung jawab menghadapi realita yang akan datang, terlebih dalam pelayanan gereja dan juga dalam pelayanan masyarakat.